kakaknya, kemudian kita doakan bapak ibu yang bekerja di pabrik supaya mendapatkan kakaknya, kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang sedang melawan penderitaan, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Al-Fatihah. Amin. Semoga doa kita dijawab. Semoga ada kebaikan dan ada cahaya terang selanjutnya. Oke, di materi kali ini sebenarnya ini adalah materi materi baru di PE, sepanjang PE, ya? Iya. Betul. Oke. Mungkin teman-teman bisa mungkin sudah tahu ya, ada banyak sekali perempuan yang menjadi pejuang di garda terdepan dalam memperjuangkan tanah dan lahan-lahannya. Misalnya ada bisa mencontohkan? Misalnya ada Karsina, Mama Lenta, yang misalnya ada Wadon Wadas. Pernah dengar ya? Terus kemudian ada para perempuan di Temuan di Ponorogo yang menolak pembangunan negara. Terus ada lagi misalnya di mana? Molo. Di mana? Mama Leta Molo. Mama Leta. Di mana itu? Molo. NTT ya? NTT. Terus ada lagi misalnya Kartini Kande. Dia nggak hidup. Ada Kartini Kande. Pernah dengar nggak? Oh, yang melakukan aksi cokrak itu. Terus ada lagi misalnya Pakel. Gimana? Perempuan Pakel. Perempuan? Pakel. Pakel. Perempuan Pakel. Ada lagi misalnya perempuan yang masuk ke dalam penggalangan emas di Banyuwangi. Perempuan di Tumbang itu. Ada lagi ya? Pada Rencang. Iya, pada Rencang. Apa itu? PH. Oke. Pada Rencang. Ada lagi? Ada lagi? Yang pernah mengerti? Atau mengetahui dari manapun? Atau misalnya di India, perempuan menolak privatisasi air. Ada yang tahu lagi? Gimana? Oke. Dari perempuan Jadi semua ini banyak sekali di dalam konteks kita menemui perempuan menjadi garda terdepan dalam melawan kerusakan lingkungan, terus kemudian menolak pertambangan, menolak pembangunan bendungan misalnya, atau menolak apalagi penambangan emas dan sebagainya. Kira-kira kenapa sih? Karena dampak yang dirasakan dari pertambangan dan sebagainya sangat terasa pada perempuan. Oke, dampak. Ada lagi? Kenapa perempuan menjadi agen terdepan? Banyak sekali perempuan yang secara nature gitu, dia tuh melakukan perlawanan gitu, terlalu hidupnya di desa. Kenapa? Kira-kira? Sensitif. Hah? Apa? Sensitif terhadap kerusakan lingkungan. Sensitivitas. Ada lagi? Naluriah. Gimana itu naluriah? Karena kan orang perempuan kan naluri utama kan milik anak. Jadi ketika suatu dampak pencemaran itu ada, dia akan langsung berpikir dan bicara naluri bahwa
transport makan. Iya. Ada lagi? Kita kumpulkan semakin banyak. Karena si perempuan atau si ibu itu memasak, nah dengan alamnya rusak, otomatis dia bingung juga apa yang dia masak. Apa ini? Kalau punya kira-kira Apa ya? apa? Karena ibu masak. Pekerjaannya. Oh, oke, pekerjaan perempuan. Ada lagi? Oke. Sebelah sini? Ada nggak? Kenapa? Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Dari kesemua ini, mulai dari dampak, kemudian sensitivitas perempuan terhadap alam, kemudian dari bilang nautika, kemudian apa ini, karena berkaitan langsung dengan pekerjaan perempuan, terus apa ini kesehatan reproduksi dan lain sebagainya, itu memiliki sejarah dan akar historis yang panjang sekali teman-teman. Gak tiba-tiba, maksudnya, gak tiba-tiba itu muncul gitu. Nah, jadi ada sejarah panjang yang melatar belakang kenapa sih perempuan itu memiliki apa namanya sensitivitas, naluri, kemudian kedekatan atau apa lagi memiliki kedekatan atau memiliki hubungan emosional yang sangat dekat dengan perempuan. Oke, kita coba kalau sekarang kita sudah di abad ke 21 ya. Kalau kita sudah di abad ke-21 kita coba kita menengok lagi ke belakang bahwa menurut suri awal sejarah manusia, menurut cerita zaman purba, semua makhluk hidup, manusia, fauna dan flora hidup bersama-sama, sama-sama mencari makan agar bertahan hidup. Mata pencarian manusia masih mencari makanan seperti halnya fauna atau binatang. Jadi dulu itu baik manusia, flora atau fauna itu hidup secara bersamaan dalam sebuah rumah yang bernama bumi. Jadi ada manusia, ada flora, ada fauna gitu. Tetapi yang membedakan antara manusia dan apa namanya antara manusia dan hewan ini adalah cara mereka mencari makan. Kalau hewan itu baik laki-laki maupun perempuan mereka hidup bebas di alam liar gitu. Mereka sama-sama mencari makan di alam liar. Tapi kalau manusia, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya. Mencari makan yang cowok. Laki-laki gitu, dia lebih banyak berburu gitu, mencari makanan di alam bebas, dia berburu, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara perempuan tidak. Perempuan lebih banyak menetap di satu tempat misalnya di gua-gua menetap ya. Terus kemudian menetap di gua-gua misalnya. Kemudian perempuan sembari dia menetap di gua-gua, dia biasanya akan hidup lebih dekat dengan air, sumber air. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa perempuan dahulu gitu dia menetap di ruang yang lebih teduh, terus kemudian mencari tempat hidup yang lebih dekat dengan air? Karena apa? Pertahan keberlangsungan hidup. Karena dia punya anak harus melindungi anak. Iya, ada lagi? Dia bisa tahu satu. Gimana? Dia bisa kerja. Jadi yang laki itu berburu untuk mendapatkan rusa, atau apa terus dan perempuan itu memasak dan memelihara anak. Jadi Memelihara. Iya, salah satunya itu. Jadi, tapi ini kita masih ngobrolin yang agak dulu daripada itu. Itu kan sudah ada tenaga kerja ya. Lagi-lagi dia yang lagi-lagi dia bertugas mencari apa namanya berburu, kemudian perempuan meramu, iya. Tapi sebelum itu, gitu perempuan hidup di gua-gua, dia menetap di yang dekat sumber air karena dia memiliki antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara biologis. Perbedaan biologis itulah yang membuat perempuan dia apa namanya dia menetap di tempat yang lebih dia lebih tetap daripada laki-laki yang sangat kemari gitu. Terus kemudian dia lebih dekat dengan air. Ada kebutuhan biologis perempuan misalnya setiap bulan dia harus haid dan harus membersihkannya dengan
air misalnya, atau dia memiliki rahim yang berpotensi untuk hamil gitu. Dia membutuhkan apa? Membutuhkan air. Dan kondisi biologis dan fisik juga menjadikan latar belakang kenapa perempuan itu juga lebih apa ya? Dia membutuhkan daun-daunan, terus kemudian dia membutuhkan umbi-umbian, dia membutuhkan sayur, buah dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah gitu, apa namanya, antara laki dan perempuan itu memiliki simbol sendiri, memiliki apa ya, pandangan sendiri bahwa perempuan itu tanah dan air, memiliki simbol apa ya? Ya, Simbol, ya simbol ya. Simbol tanah dan air. Terus kemudian kalau laki-laki itu lebih ke api dan udara. Makanya sekarang biasanya ada kekuatan air dan api gitu ya. Jadi dari sinilah. Setelah kemudian berkembang lagi gitu, antara laki-laki dan perempuan, kemudian mereka, tapi sebelumnya ini manusia itu hidup secara kolektif atau komunal ya. Dari sekelompok anak itu diambil dari ibu atau matriarkat. Apa itu matriarkat? Patriarki itu kondisi perempuan, apa kebalikannya patriarki sebelum patriarki itu. Apa ya? Ya, perempuan. Perempuan yang lebih mendominasi. Iya, sistem hidupnya matriarkat bahwa sistem hidup itu komunal. Dari keturunan itu dari ibu. Gitu. Kalau sekarang kan dari ayah ya bin gitu, iya nggak? Iya. Itu matriarkat. Lama-lamaan hidup berburu ini serasa dirasa sudah tidak relevan gitu, karena apa namanya harus berpindah-pindah gitu. Maka pindahlah laki-laki ini menjadi berapa? Berteman. Anak-anak. Iya. Dalam apa? Iya, dalam kondisi yang matriarkat ini, perempuan memiliki kedaulatan penuh atas banyak aspek, mulai dari kedaulatan atas dirinya, kedaulatan atas tangannya, kemudian kedaulatan atas lingkungannya, begitu. Karena dia bisa apa ya, mengakses banyak hal di ruang lingkup sekitarnya, gitu. Kemudian karena dirasa laki-laki merasa bahwa berburu itu sudah tidak relevan gitu, maka mereka berternak. Nah, dari berternak ini mulai muncullah sistem sosial yang patriarkal. Patriarkal, kenapa? Kenapa sistem sosialnya kemudian berubah setelah berternak ini? Dan tahu nggak? karena tidak berpindah-pindah tempat. Ya, tidak berpindah-pindah tempat, akhirnya Posisi laki-laki lebih mendominasi ketika ada di rumah. Nah, kenapa itu kok posisi laki-laki mendominasi? Masa tiba-tiba Ini awalnya aku sih ingatnya yang cerita sebelum matriarki itu kan ketika laki-laki diproposkan untuk berburu, wanita ada di rumah. Nah, ketika wanita ada di rumah itu posisi wanita memang lebih mendominasi, seakan-akan laki-laki tidak akan bisa hidup ketika tidak ada perempuan, karena perempuan yang sudah menyediakan segalanya ketika ada di rumah. Cuman ketika posisi sudah berubah ke patriarki itu laki-laki yang beternak dan sebagainya itu malah merubah konsep yang awalnya kebutuhan laki-laki itu dipenuhi oleh perempuan, sekarang dibalik, kebutuhan perempuan harus ada di laki-laki. Karena begini, ruang produksinya apa? ruang produksinya Iya, karena beternak. Dia sistemnya sudah tidak komunal lagi seperti tadi gitu. Tapi sudah terjadi itu sebuah yang namanya keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, keluarga ini kan mencirikan kepemilikan pribadi. Sudah ada yang namanya kepemilikan pribadi. Kalau sebelumnya itu belum ada.
Oke? Oke. Nah, dari pertemuan ini, gitu, laki-laki mengatakan bahwa ternaknya akan semakin banyak. Oke? Caranya gimana supaya ternaknya semakin banyak? Menghasilkan lagi pekerja. Apa? Iya, dia harus menghasilkan pekerja yang merawat apa namanya ternak kayak gitu. Jadi tugas perempuan harus Punya anak. punya anak. Ya, mana lagi? Udah ya bener sih. Patriarkat ini keluarga itu keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak, ada kepemilikan pribadi. Gitu. Itu ya. Nah, dari situlah kemudian akhirnya segala sesuatu itu diasosiasikan sebagai laki-laki yang memiliki pelan lebih atau dominasi gitu, karena dia apa namanya banyak mengurus ternak dan lain sebagainya gitu. Jadi sejarah panjang itu ya. Terus akhirnya sampai hari ini gitu, sampai hari ini terbentuklah apa namanya sistem sosial atau laki-laki dan perempuan yang apa? Yang patriarki. Yang ini tadi udah clear? Udah. Udah. Yang ini? Udah. Udah. Ada yang belum clear? Ini nggak apa-apa. Thank you. Kalau yang Ikhlas, serius ikhlas. Agak bener. kemudian apa hubungannya? Apa namanya? Apa hubungannya berbagai kerusakan yang terjadi terhadap perempuan? Ini yang mana? Nah, setelah mulai berkembang, mulai ada kepemilikan pribadi, kemudian kan mulai berkembang untuk pengetahuan-pengetahuan yang lebih berkembang lagi, organisasi dan lain sebagainya. Dari pertemuan ini, ternak itu diapain sih? Pekerjaan. Ya Pak? Pekerjaan. Apa? Dipekerjakan untuk bajak lahan. Iya, bisa jadi ternak itu bisa untuk membajak lahan. Terus apa lagi? Apa? Kemudian Manfaatnya. apa lagi, guys? Ternak itu apa lagi? Kulitnya buat bikin baju. Iya. Lama-lama. Setelah datang apa itu? Buat makan. Beternak untuk apa? Untuk makan. Untuk apa lagi? Untuk membaca. Berarti kan ini ternak ini menjadi sumber ekonomi, ya kan? Kalau sumber ekonomi dan politik, karena nanti siapa yang memiliki ternak paling banyak, dia juga memiliki posisi politik yang besar gitu. Jadi kita tidak bisa melepaskan ekonomi politik di sini. Jadi kalau sebagai bahan makanan, kemudian untuk membajak, pastinya dia memiliki nilai ekonomi. Nah, kalau udah memiliki nilai ekonomi, di sini bisa terjadi yang namanya dominasi. Kalau laki-laki yang mengelola ternak ini, secara tidak langsung dia yang memiliki akses terhadap ekonomi di situ. Nah, dari situlah kemudian sifat-sifat maskulinitas dan femininitas itu mulai berkembang dan tumbuh gitu, dan berkembang sampai pada banyak hal gitu. Kapitalisme itu maskulin, ya enggak? Iya. Kenapa?
Kamu jawab iya kan? Apa sih? Apa? Jawaban. Apa? Iya, kapitalisme itu maksudnya kenapa? Karena dia takut menguasai. Apa tadi? Oh, Iya, harus. Menguasai terus. punya kekuatan, modal. Mengeksploitasi. Apalagi? Domain. Apa itu bermain? Dominasi. Dominasi. Apalagi? Apalagi? Nah, sifat-sifat ini itu bertentangan dengan prinsip familiaritas yang dia mencoba merawat bumi, mencoba melestarikan, menghidupi, gitu. Iya nggak? Karena pada dasarnya rumus kapitalisme kemarin apa? M, C, M aksen. Oh iya. Ya. Dari modal, komoditas ini diambil dari mana? Alam. Dari alam. Gimana caranya mendapatkan M aksen ini? Ya sebanyak-banyaknya dia harus memproduksi komoditas. Komoditas itu harus diambil dari alam. Nah, mau nggak mau, dia harus memiliki sikap ini, harus rakus, harus menguasai, harus mengeksploitasi, harus melakukan ekspansi, harus apa lagi? Hah? Harus rasis juga. Masuk rasis terhadap perempuan karena dia tidak memperdulikan ruang hidup perempuan gitu. Oke? Yang sebelumnya perempuan itu sangat dekat dengan alam, dia sangat bergantung terhadap alam, sumber hidupnya adalah bergantung dari alam, dia harus dipisahkan gitu. Nah, kenapa akhirnya hari ini gitu, kita melihat banyak sekali ada pejuang agraria, pejuang lingkungan itu perempuan berada di garis depan karena dia memiliki sejarah yang panjang kedekatan dia terhadap alam gitu. Nah, kalau dalam agenda riset ini, dalam agenda riset nanti teman-teman kan bakal riset nih, ada di daerah pertanian, iya nggak? Iya. Iya. Iya, ada di daerah pertanian. Terus di mana lagi? Pesisir. Kota. Ada di kota. Ada di pegunungan. Surga. Nah, perlu banget kita memiliki sense atau tools tentang memiliki tools tentang perempuan dalam riset kita supaya tidak bias dan supaya lebih memiliki sensitivitas terhadap gender itu. Kita bisa melihat apakah nanti di pertanian nih, misalnya dalam suatu wilayah tertentu, di situ ada industri apa misalnya, food estate gitu ya. Apakah di sini gitu, nanti harus dilihat bagaimana kehidupan perempuan sebelumnya, apakah dia sebelumnya bisa mengakses apa namanya lahan yang digunakan ini, apakah setelah adanya ini perempuan harus yang sebelumnya dia bisa menanam dan sebagainya dia harus bekerja di sini gitu, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia harus membeli gitu, itu harus ditanyakan. Terus misalnya di pesisir, misalnya di daerah PLTU ya, PLTU. Bagaimana kehidupan perempuan sebelum dan sesudah adanya PLTU? Misalnya apakah ada di sana itu apa ya, penyakit yang bisa apa kandungan itu limbah PLTU misalnya, apakah dia berpengaruh terhadap kasus perempuan gitu misalnya. Terus apakah PLTU ini gitu, dapat membangun ekonomi juga, membangun ekonomi perempuan? Yang misalnya pada umumnya perempuan di wilayah pesisir kan dia apa? Nelayan ya? Nelayan biasanya dia mendapatkan sumber penghasilan dari apa? Dari laut. Apakah setelah ada PLTU, apakah apa namanya keberadaan ikan semakin ke tengah, jadi susah diakses, atau
bagaimana gitu. Atau kemarin yang diceritakan sama Mbak Eva ada yang sampai meninggal gitu ya. Gitu. Kemudian kalau di kota, kita juga harus memasukkan perspektif perempuan. Di kota misalnya apa persoalannya? Premanisme. Apa? Premanisme. Premanisme. Premanisme bagaimana itu? Kekerasan seksual. Atau misalnya kalau di kota kan dari industri ya? Iya. Apakah perempuan yang menjadi buruh itu dia memiliki apa namanya perlindungan terhadap kesehatan reproduksi atau terhadap dirinya gitu? Tidak. Perlindungan. Kelewatan dia terhadap domestik direnggut. Kelewatan domestik direnggut. Oke, dia harus menjadi bidang pasar ya. Kalau misalnya perhubungan, apa lagi biasanya? Perhubungan biasanya apa ya? Akan biasa. Air. Nah, perhubungan biasanya kalau ada bonus apa biasanya diambil dari perhubungan mana gitu ya kan? Apakah misalnya perempuan yang ada di sumber air tersebut dia bisa mengakses sumber air yang seharusnya bisa diakses secara umum? Terus kemudian apakah mereka tereksklusi atau terprekarisasi? Gitu. Akses kemudian. Atau misalnya kalau ada hutan, ada perhutani kayak waktu dulu di Majalengka itu ada perhutani. Tetapi masyarakat yang ada di sekitar perhutani itu dia tidak boleh sama sekali menyentuh perhutani itu. Yang sebelumnya misalnya perempuan bisa memanfaatkan hutan itu sebagai sumber. Apakah setelah itu bisa gitu? Itu harus dicermati supaya apa? Supaya mendapatkan data yang holistik dan memiliki sensitivitas gitu. Bahwa dalam hal ini di banyak hal modernitas pembangunan dan kapitalisme tentu saja itu sangat berdampak terhadap semua orang, oke ya, terhadap semua orang terutama masyarakat kecil gitu. Kalau masuk pendidikan bertulis dan proletariat. Tulis dan proletariat. Nah, proletariat ini kan ada laki-laki dan perempuan ya? Ya. Laki-laki dan perempuan. Tapi di sini gitu, dampak yang dirasakan oleh perempuan itu berkali-kali lipat lebih banyak, berlapis. Kenapa? Kenapa berlapis? Ada yang bisa menjelaskan ya? Kenapa beban perempuan itu berlapis? Di daerah mana ini? Ini segala hal. Disuruh bekerja. Stigma masyarakat karena konstruksinya seperti kalau dulu kan perempuan hanya merawat domestik kan. Ya. Itu mengatakan perempuan hanya untuk dibawa-bawa dan dekat sumber mata air lalu memperlambatkan waktu ke sini perempuan lalu di rumah namun tidak terkadang sedikit di peternakan. Kalau misalkan hari ini perempuan lebih parahnya lagi konstruksi harus juga bekerja membantu finansial seorang laki-laki. Iya, itu kalau kita ikutin agenda feminis hari ini ya, bahwa perempuan juga harus bekerja gitu. Padahal sebenarnya sama aja juga, dia juga di apa namanya melawan opresi. Apalagi kenapa bukan berlapis? Karena dia punya beban pasti mbak, tidak mungkin menggantikan. Apa? Karena perempuan punya beban pasti. Yang pertama itu, mohon maaf, memberikan aksi beranak, lalu melahirkan, dan ada cuti lain-lain lah, haid, sekaligus. Nah itu dan itu tidak mungkin dirasakan oleh seorang laki-laki. Dan sedangkan Sementara itu dia juga harus bekerja. Belum lagi dia juga karena hari ini kapitalisme kan menceraikan perempuan dari kedekatannya terhadap alam ya. Dia harus mengakses banyak hal itu dan harus dengan membeli. Jadi setelah bekerja dia mau masak harus beli lagi sayurnya. Iya nggak? Iya. Harus ke Superindo misalnya. apalagi kalau misalkan mama janda gitu. Lebih berat lagi. Nah, ya kan? Sampai sini clear? Oke. Bahkan ada
ada yang tanyakan nggak? Kita diskusi kali aja biar enak. Ayo kawan-kawan, ada feedback. Bagi kipasnya dong guys. Gimana? Kembali. Ada feedback nggak teman-teman? Mana Bu? Ada insight gitu, nggak kayak gitu mbak, harusnya begini gitu saya, nggak apa-apa. Iya boleh. Mungkin nggak sampai ini ya, cuman pengen lebih. Gimana nggak sampai apa? Iya, baru-baru masuk ya, tapi pengen nanya mengenai kan kalau sekarang mungkin ya perempuan itu boleh bekerja kan ya, namun kan ketika perempuan itu bekerja ternyata bukannya dia menyalurkan ekspresinya semacamnya, itu malah menambah problem kayak gitu kan, entah itu kekerasan seksual, misalnya eksploitasi dan semacamnya gitu. Sebetulnya dalam hal misalnya perempuan ketika di ranah publik itu, maksudnya idealnya seperti apa, kemudian pola kerja yang pas untuk perempuan itu seperti apa, maksudnya yang mungkin kan maksudnya kalau perempuan itu bekerja seperti layaknya laki-laki misalnya di laut atau apa menggunakan tenaga yang ekstra gitu. Dan itu kira-kira seperti apa gitu, apalagi mungkin ya entah dia punya anak kayak gitu semacamnya kan pasti dia harus membagi pekerjaannya antara pekerjaan rumah tangga dan ini, dan itu udah sesungguhnya dia juga harusnya juga harus membantu pekerjaan rumah juga gitu. Ya istilahnya ya seperti apa sih kalau misalnya mungkin ya dunia ideal yang diharapkan yang lebih banyak ya sebenarnya. Kalau itu aku nggak bisa menjawab apa yang seharusnya, pekerjaan apa sih yang seharusnya dilakukan oleh perempuan atau dunia ideal seperti apa gitu ya. Tapi yang perlu kita tahu adalah bahwa ini bahwa kapitalisme itu kan selalu memperbarui dirinya. Sepakat nggak? Dia selalu bisa mengoreksi dirinya, dia selalu mengupgrade dirinya untuk bisa sesuai dengan semua situasi. Sepakat nggak? Sepakat ya? Yang tidak sepakat ya Pak? Kapitalisme itu selalu upgrade dirinya. Saya sekarang ada banyak sekali wacana feminisme yang perempuan juga harus bekerja di dalam pabrik, dia harus ini dan lain sebagainya. Ya sebenarnya sama aja, perempuan juga dihisap tenaga kerjanya, ya kan? Perempuan juga mengalami penghisapan. Atau misalnya pun dia berada di rumah, dia melakukan kerja-kerja reproduksi sosial gitu, dia juga sama aja ini dianggap sebagai sesuatu, sebagai agenda yang tidak bekerja gitu. Misalnya kayak kemarin yang diceritakan oleh Bang Swantri gitu, ketika ada buruh yang bekerja ke pabrik gitu, ke perusahaan gitu, apa yang tidak terlihat di sini adalah siapa melakukan apa sebelum seorang buruh ini berangkat, ada kerja-kerja dilakukan oleh dalam perempuan. Misalnya yang kemarin itu ngecas energi, membuatkan sarapan misalnya, terus belum lagi merawat anak, kemudian membersihkan rumah dan lain sebagainya. Dan lebih jauh lagi daripada itu, sebelum si buruh ini lahir, sebelum si buruh ini bisa bekerja, siapa yang lebih dulu mengajarkan tentang bahasa, tentang norma, tentang baik dan buruk? Perempuan kan? Tetapi itu tidak pernah dilihat oleh kapitalisme atau mencoba dihilangkan, karena nggak mungkin kapitalisme mau membayar ibu kita, ya nggak? Ya nggak? Bener nggak? Kapitalisme mau nggak membayar kerja ibu kita yang sudah kamu di pabrik baik banget, kamu teratur, kamu bisa ngomong dengan baik, aku akan menggaji ibumu yang sudah merawat kamu, kayak gitu nggak? Enggak, itu kerja gratisan, sama aja sebenarnya. Kalau apa yang diharapkan, aku tidak tahu ya teman-teman ya. Maksudnya seharusnya bagaimana atau harusnya bagaimana, karena seluruh dari kehidupan ini kita sudah tidak bisa lepas dari yang namanya kapitalisme gitu. Semuanya dia tuh selalu memperbarui dirinya, merubah wajahnya, terus dia selalu melakukan dengan berbagai hal. Misalnya dia tahu ada gerakan perempuan yang
merasa terdiversifikasi. Ya udah kita buka lowongan kerja buat perempuan kan lumayan juga. Gitu. Meskipun pada akhirnya nanti misalnya ada perempuan-perempuan bekerja di pabrik, bekerja di perusahaan, bekerja di sektor publik, punya anak misalnya harus mengerjakan pengasuh lain. Sama aja juga, ya kan? Terus begitu sirkulasinya. Akan ada perempuan lain yang kurang beruntung daripada perempuan ini yang harus merawat anaknya gitu. Itu di Jepang itu kan gitu. Iya. Ketika ada industri, akhirnya kerja-kerja domestik hilang, perempuan kerja di pabrik. Nah itu dia butuh kerja di domestik dan mengambil pekerja dari Indonesia atau apa? Itu banyak sekali dari Ramai dari Cirebon banyak sekali. Ada lagi? Ada yang oke. Ini lebih perihal tentang nanti riset itu Mbak. Apa? Nanti di lapangan riset di lapangan itu. Pertama, kadang perempuan di posisi wilayah konflik itu keterwakilan suaranya itu tidak ada partisipasinya gitu. Pertama itu. Terus lebih pada bagaimana nih kita juga perempuan sebagai riset gitu ya buat suara perempuan itu didengarkan dan menjadi pertimbangan gitu oleh komunitas mereka yang sama-sama terdampak sama-sama di wilayah konflik gitu. Karena kan perempuan lagi-lagi mereka kan sudah terbaca bahwa mereka adalah lapisan yang paling terdampak gitu. Tapi suaranya tidak banyak didengar gitu. Karena tadi soal maskulinitas di sebagian. Iya, karena ideologi maskulinitas itu gitu mencoba mendominasi, terus kemudian tidak pernah mempertimbangkan suara perempuan yang ingin mempertahankan tanahnya kayak gitu. Karena kalau kayak gitu nanti nggak jadi proyeknya. Pertanyaannya adalah bagaimana nih kita menjadikan, kan mereka udah merasa tidak didengarkan ya. Nah, bagaimana kita dengan kesadaran itu bahwa memberikan ruang gitu dan memberikan mereka punya kontrol, mereka bisa memberikan partisipasi. Siapa maksudnya? Mereka tuh orang-orang yang terdampak di wilayah konflik, terutama agraria gitu. Jadi mereka juga diberikan ruang suaranya, dan kita ini sebagai nanti yang datang ke lapangan misalnya itu membantu memberikan ruang gitu. Suara Anda boleh didengar dong, maksudnya menjadi pertimbangan tuntutan sebagainya, maksudnya kayak gitu. Jadi tanpa harus kita dorong, mereka punya kemandirian buat menyuarakan suara. Jadi riset yang memiliki perspektif feminis itu dia seharusnya bukan apa kata kita, tetapi apa kata mereka gitu. Dengarkan aja gitu. Kita jangan mencoba mendeskripsikan gitu, tapi biarkan mereka mendeskripsikan dirinya sendiri. Biarkan mereka mendeskripsikan apa yang dia mau kayak gitu. Nanti kalau kalau risetnya udah jadi kan bisa jadi pas posisi kan. Meskipun studentku ya, kalau kita ajukan nggak akan didengar juga gitu. Tapi setidaknya akan ada dokumen bahwa begini loh cerita dari perempuan gitu. Begini loh keinginan yang diinginkan oleh para perempuan setempat gitu. Karena di banyak hal gitu, di banyak proyek gitu. Bukan hanya suara dari perempuan ya, bahkan suara banyak masyarakat setempat yang sudah menghuni lama tempat itu tidak didengarkan gitu, tidak diajak berembuk untuk membangun proyek gitu. Jadi tidak ada yang namanya suara representasi ya teman-teman. Masing-masing harus mengungkapkan keinginannya gitu. Ini adalah representasi saya, kepala desa sudah merepresentasikan suara dari seluruh desa juga bisa. Ada lagi? Bisa masuk ya? Monggo silakan. Sorry dulu. Kamu aja. Iya, boleh. Jadi kan kita mengingat bahwa tentang awal mula revolusi Indonesia bahwa perempuan tersubordinasi dan stereotip bahwa suara politiknya tidak didengar, gajinya meskipun kerja yang dikeluarkan sama, namun upah yang diterima itu tidak sebanding. Nah, yang dipertanyakan kan hari ini perempuan telah mengalami suatu pengaduan yang mana semua itu dihilangkan. Apa itu yang Tentang gaji sama, dan hari ini suara perempuan didengar di ranah perpolitikan.
menjadi pertanyaan seperti ini, Mbak. Lalu apakah menurut perempuan-perempuan yang ada di sini, hal tersebut menjadi suatu pencapaian prestasi bahwa hari ini aku ingin berpolitik, atau malah menjadi suatu tekanan baru gitu, bahwa aku udah capek-capek secara naluri yang ngurusin anak, terkadang pula aku melakukan hal domestik. Nah, jadi itu tadi gitu Pak, menjadi suatu tekanan atau suatu prestasi? Oke, ini tadi melibat ke teman-teman perempuan kan ya? Semua ya. Oke, ada yang mau menjawab? Jadi kalau perkembangan apa namanya gerakan feminis itu kan banyak banget di era-era awal, dia memperjuangkan hak politik, misalnya hak suara politik, terus kemudian dia memperjuangkan untuk apa namanya bisa masuk ke ranah publik dan lain sebagainya, dan terus berkembang. Kalau saat ini kata siapa namanya tadi? Akbar kan? Kata Akbar bahwa perempuan sekarang tuh sudah memiliki posisi yang sama gitu. Dia juga suaranya sudah didengar gitu, terus upahnya juga sudah sama gitu. Jadi menurut teman-teman nih, terutama teman-teman perempuan ya, apakah itu suatu prestasi atau tidak? Atau bagaimana? Tidak. Oke, kenapa? Karena itu merupakan suatu kewajiban atau hak asasi manusia yang memang seharusnya didapatkan oleh semua makhluk hidup. Oke, itu dari Mbak Risa. Ada yang lain yang mau menanggapi? Iya, bentar biar dulu. Ya kan? Ada yang mau menanggapi lagi nggak? Itu prestasi atau bukan? Ya, coba Masnya. Prestasi karena? Karena kan dari kita yang sebetulnya Apa? Ketua DPR itu Heeh. terus semasa partai terbanyak itu siapa? Itu jelas. Yes. Sekarang menurut saya kalau wanita itu mendominasi kita. Loh, itu kenyataan gitu. Iya, secara kuantitas. Karena ketika melihat wanita di atas, maka apa harusnya kalau di hukum sistem hukum itu harusnya ya itu sesuai siapa yang membuat apa gagasan itu filosofinya apa. Harusnya lebih ke kalau bentuk perempuan dan dia membuat seperti kemarin menggunakan akses pimpinan undang-undang tentang apa lupa PRT ya. Oh, iya. Itu terus kan berarti secara otomatis sekarang perempuan itu lebih dari lain tingkatannya. Menurut saya bukan sama lagi, mereka membutuhkan. Oke. Ada yang mau menanggapi? Berarti itu prestasi. Ada yang mau menanggapi ya? Aku kontra sih, bukan prestasi. Apa? Kontra. Ya, di mana? Jadi gini, sebelum sejarah, aku pernah baca di salah satu jurnal ekofeminis itu, kan jelaskan maksudnya ada feminis radikal, sosialis dan sebagainya. Itu ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwasanya wanita itu lebih memperjuangkan feminisme, tapi mereka sendiri nggak paham apa itu feminisme. Gitu. Ada salah satu tokoh, dan kalau kata si Gilang tadi bilang saat ini posisi perempuan yang sangat mendominasi itu merupakan sebagian dari prestasi, aku bilang enggak. Kenapa? Karena itu malah memperburuk citra perempuan gitu. Apalagi yang dicontohkan si puan. Lebih keras. Ya. Oke lah, kalau yang dicontohkan contohnya seperti secara intelektual dan sebagainya seperti Najwa Shihab gitu. Oke lah, secara cara menggali data jurnalis dan sebagainya dia lebih memahami. Secara politik, pengamat politik ya Najwa Shihab saya rasa lebih memahami lah dibandingkan si Solid tadi. Oke. Nah, berarti kamu nggak sepakat bahwa itu prestasi? Enggak. Seharusnya ya sudah mau mencapai kesetaraan. Justru kan kalau yang aku baca feminisme itu bukan kesetaraan gender, melainkan justice atau keadilan. Hah? Bedanya Gimana? Bedanya kalau setara itu gini. Teman-teman pernah melihat meme itu apa? Gambar ya? Meme. Gambar. Ya meme. Jadi ada gambar yang dimana ada si anak kecil, terus ada orang dewasa sama anak remaja. Itu kan tinggi postur badannya berbeda. Cuman ketika mereka dapatkan satu box untuk melihat ke lapangan, itu namanya setara. Semuanya dapat satu. Nah, yang bisa melihat cuma yang tinggi aja gitu. Posturnya yang dewasa aja, sedangkan anak kecil sama yang remaja enggak. Kalau keadilan
Kalau definisi dari keadilan, si anak kecil justru bisa melihat, sama-sama melihat lapangan dengan kondisi box yang berbeda juga tentunya. Yang si anak kecil dapat 3 atau 4 box untuk bisa melihat, si remaja berapa box dan si dewasa berapa box gitu. Itu setara. Tadi bagi tampilan gitu. Iya, Menurut saya itu oke lah. Katakan dulunya uang atau kaca dia hal gitu. Yang saya ingin anak bukan bagus atau tidak, tapi mampu atau tidak. Sekarang gini, kalau kita memandang perempuan itu ketika dia dianggap jelek-jelek, tapi sebenarnya dia mampu gitu, naik ke taraf itu, dan beruntunnya itu belum dicapai. Menurut saya itu dulu, bukan bagus atau tidaknya. Bagus atau tidaknya itu kita berjalan pasti ada kegagalan di situ. Karena pemimpin ini, nah itu menurut saya dari bukan bagus tidaknya, tapi mampu bisa atau tidaknya perempuan naik tahta. Kalau aku sih bukan mampu nggak mampu, tapi antara mampu atau mau gitu. Kalau dibilang dia mampu untuk naik ke taraf sampai ketua DPR RI, aku rasa kalau dia naik secara personal tanpa branding si kakek nggak mungkin bisa. Iya, ini apa yang nentuin Akbar dulu? Ya, kan tadi bilang bahwa perempuan itu sih gajinya udah setara sama laki-laki. Perempuan kelas yang mana yang dimaksud oleh Akbar? Soalnya memang ada kelas di antara perempuan juga. Ada kelas yang dimana ada perempuan yang memang udah punya privilege dari dulu, ada perempuan yang kelas menengah, ada yang memang dia apa ya? Dia mengandalkan tenaga dia yang menghasilkan upah yang tidak sebanding. Itu mbak, karena pimpinannya upah, berarti korelasi dari upah sendiri kan dari pegawai pabrik dong mbak. Aku mandang perempuan yang di sana, bahwasanya di daerah Bekasi kan banyak industri. Nah, perempuan itu gaji yang sama itu kan ada yang kontrak juga punya kontrakan. Yang si Mbak Widya dan Mas Holid katakan itu gajinya sama, malah kadang-kadang besaran Mbak Widya gitu. Berarti kan bisa di sini benar kata jargonnya Adam Smith, kerja keras dihargai gitu. Nah, ini kan suatu prestasi. itu kerja tuntutan nggak? Nah, kayak gini ya, aku masih mau membedah di satu konteks tadi soal masih jadi dari komputer ya. Tadi kapital itu dibayangkan sebagai satu Maskulin. Iya, maskulin itu kan. Artinya ini sebenarnya sedang ada pemisahan antara maskulin dan feminin loh. Iya. Tapi ketika feminin. Ketika ini setara gitu, antara hak perempuan dan laki-laki disetarakan, teori-teori feminin mulai bermunculan bahwa perempuan juga punya akses terhadap itu. Akhirnya feminin juga bersikap eksploitatif, bos. Coba sekarang kita sudah dulu. Ya makanya harus beda itu dulu. Aku belum bisa membayangkan itu loh, Mbak. Harus beda itunya dulu kayaknya. Oke. Coba kalau ini deh, Mbak. Kalau mau bahas perspektif gendernya dulu kali ya. Perbedaan antara laki dan perempuan. Iya, itu kemarin juga. Kalau kita mau kalau secara fisiologis, secara biologis, perempuan itu kan punya payudara, laki-laki punya vaginanya, tapi perempuan gunanya untuk menyusui, laki-laki enggak. Laki-laki punya jabun, perempuan enggak. Kemudian laki-laki punya zakar, perempuan punya vagina. Perempuan punya rahim, laki-laki enggak punya. Oke, itu yang membedakan. Itu adalah kodrati. Itu adalah sesuatu yang sudah kode dan kodenya ditentukan oleh sang pencipta. Itu tidak bisa dibantah, iya kan? Nah, mana perspektif gendernya itu ada di lingkup sosial yang mengatakan bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu cengeng, perempuan itu emosional, perempuan itu apalagi baperan, perempuan itu matre, ya kan? Itu adalah perspektif sosial yang dibangun oleh masyarakat, bukan hasil kodrati dari sang pencipta. Kesalahan dari perspektif itu yang dimaksud dengan kita bisa memandang mana perspektif gender itu adalah satu kesatuan di mana
sosial masyarakat itu memandang perempuan harus domestik, perempuan harus di rumah, perempuan harus ngurus anak, perempuan harus bereproduksi, kemudian perempuan harus temayu dan lain sebagainya. Tak boleh ada perempuan yang kemudian berpenampilan tomboy dan lain sebagainya. Itu adalah bentukan sosial, konstruk masyarakat yang kemudian tadi dibilang ada patriark, itu ya. Kemudian dibilang ada patriark. Itu yang kemudian menyebabkan perempuan itu tidak boleh berpendidikan, perempuan tidak boleh mengakses publik, perempuan tidak boleh berhubungan dengan dunia luar. Itu yang kemudian membuat perempuan itu terkurung dalam lingkupnya yang yang demikian. Itu yang menyebabkan perempuan tidak maju. Kemudian muncullah perspektif feminis, gitu kan, gender, gitu ya. Kemudian itu memperjuangkan hak-hak perempuan, bahwa perempuan itu bisa loh mengakses belajar, perempuan berhak punya kesetaraan dengan laki-laki dan perempuan yang lainnya juga, perempuan itu bisa bekerja dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang kemudian yang dikatakan maju tadi, perempuan sekarang udah bekerja di pabrik, perempuan sekarang udah bisa belajar, perempuan sudah bisa kemana-mana dan sebagainya, dan perempuan ya itu adalah kemenangan dari perspektif gender yang perspektif feminis yang itu diperjuangkan oleh tokoh-tokoh feminisme, iya enggak? Ya. Tapi dalam konteks kapitalis kemudian perspektif feminismenya itu ditunggangi untuk akumulasi primitif terus berputar gitu loh. Jadi dia itu digunakan lagi yang dimaksud kesetaraan oleh, jadi dalam tokoh feminis juga itu terbagi menjadi dua ya, antara kesetaraan dan keadilan. Jadi yang mana ini sebenarnya pejuang-pejuang feminis itu yang sedang digaungkan itu yang mana untuk perempuan itu, bahwa nggak cukup perempuan itu dianggap bisa mengakses publik, berhubungan dan lain sebagainya, tapi kemudian tadi dalam perspektif agraria dia justru menjadi punya beban ganda yang akhirnya dia itu berjuang di garda terdepan gitu loh. Dia berjuang di garda terdepan karena apa? Karena yang menurut aku tangkap dari Mbak Nafisa itu karena pada posisi dia secara konstruk sosial di keluarga, dia itu adalah tameng utama dalam proses reproduksi keluarga gitu ya. Jadi sehingga kalau misalkan perempuan itu tidak berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya atas tanah, atas ruang hidupnya, maka nggak ada masa depan. Oke, gitu. Tapi perlu nggak membedakan antara seks dan gender? Enggak Itu nih kata teman-teman kayaknya udah selesai, karena aku lihat bacaannya udah keren-keren gitu. Nah itu yang Jadi karena konstruk sosial itu perempuan harus berada di rumah dan lain sebagainya itu gitu. Terus kemudian karena dia kan memiliki kondisi biologis yang berbeda dengan laki-laki ya, ada rahim, dia harus menyusui, harus banyak hal kondisi biologis yang tidak sama dengan laki-laki. Nah, dalam kondisi yang katakanlah misalnya setara perempuan bisa bisa mengakses tanah publik, bisa berpendidikan dan sebagainya, itu aja perempuan memiliki kondisi biologis yang berbeda loh. Nggak bisa disamain dengan laki-laki gitu. Apalagi misalnya dalam semesta yang kapitalistik ini gitu, semua lingkungan harus dikeruk, dijadikan komunitas yang terus-menerus gitu. Perempuan juga kehilangan, selain kehilangan kedaulatan atas dirinya, dia juga kehilangan kedaulatan atas lingkungannya gitu. Karena rahim perempuan ini kan ini mikrokosmos, ya kan? Mikrokosmos, karena dalam diri perempuan inilah akan ada anak yang kemudian nanti disitulah kemudian kehidupan ini akan
akan berkembang, dan bumi ini juga disebut sebagai makrokosmos gitu. Dia tuh saling terhubung sebenarnya gitu. Nah, kalau aku menanggapi apakah tadi perempuan yang sudah berada di dalam pabrik sudah mendapatkan jadi yang ini atau itu dianggap setara gitu. Bagiku, feminisme itu bukan soal apa namanya laki-laki dan perempuan, tapi adalah keadilan gitu. Keadilan bagi semua manusia gitu, terutama ya orang-orang yang proletar jelas gitu. Karena perjuangan ini kelas, jangan apa namanya feminisme itu. Feminisme gitu ya. Feminisme ini seharusnya dia adalah menjadi gerakan sosial bersama gitu, baik laki-laki maupun perempuan yang harus menegakkan keadilan, harus merebut hak-haknya gitu. Hak-haknya yang direbut sama siapa? Ya bisa jadi ada perempuan juga yang menjadi penindas ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan juga gitu. Tergantung kita juga analisisnya harus analisis kelas gitu. Kalau tadi disebut bahwa apa namanya ada kok sekarang perempuan yang menjadi pemimpin kayak gitu. Ya, terus kenapa kayak gitu? Apa prestasi perempuan menjadi pemimpin kalau dia juga merusak gitu? Kalau dia juga mengesahkan undang-undang omnibus gitu? Dia juga merugikan terhadap perempuan, yang juga merugikan terhadap anak gitu. Atau apa kerennya menjadi ratu Inggris kalau dia juga melancarkan serangan di Irak gitu, yang itu juga akan membunuh banyak perempuan di sana dan juga anak-anak di sana gitu. Atau apa kerennya menjadi feminis hari ini kalau dia merasa bahwa masalah penggusuran itu bukan masalah saya gitu. Padahal di penggusuran itu juga ada korban perempuan dan juga anak-anak ya kan? Seolah-olah feminis hari ini memisahkan itu gitu. Padahal seharusnya feminisme itu ya dia adalah keadilan bagi seluruh rakyat gitu, baik laki-laki atau perempuan gitu. Yang ambil haknya, yang yang proletar gitu. Itu. Ada lagi nggak? Aku nggak sepakat mbak. Oke. Aku sepakat. Karena? Oke. Yang mana dulu nggak sepakat yang mana? Tentang bahwasannya hari ini kan patriarkis kan. Kalau berbicara tentang sejarah tadi dulu kan itu apa ya, matriarkat kan. Terus berarti ke pasca beternak itu menjadi ke patriarkat. Nah, terlepas dari itu semua, itu kan ada sebuah premis yang menyatakan bahwasanya sebelum beternak kan berburu dulu. Nah, si laki-laki bisa mendapatkan sebuah hasil tangkapan kayak berusaha ternak. Kamu bingung apa? Sedangkan wanita nggak bisa gitu loh. Nah, sedangkan ini adalah kunci atau pokok utama dalam undang itu. Nah, maka dari situ premis dari Yang apa? menunjang hidup. Yang apa? Yang beternak tadi bisa menghasilkan peternak. Iya. Nah, dari tersebut kan terus apa ya, patriarki, terus akhirnya balik lagi ke kapital. Nah, kan sekarang tadi Mbak Nafisa bilang bahwasannya hari ini kan patriarki gitu kan, dan banyak yang menyepakati. Tapi menurut saya tidak sepakat di situ karena saya melihat teman-teman yang bekerja di pabrik terutama di daerah Jepara, Perguma itu yang laki-laki itu seakan-akan dijadikan apa ya, dijadikan aja gini, punya cowok gak guna gitu, gak bisa kerja, misalnya apa ngurusin anak, antar jemput pulang dan sebagainya. Oh juga dia patuh gitu, jadi tidak ada sinkronan di sini gitu. Gitu Pak. Jadi saya tidak sepakat tentang bahwasanya hari ini patriarkis ya Pak. Oke. Aku juga tidak sepakat kalau hari ini patriarkis sebenarnya, karena ini patriarki sudah kawin dengan kapitalisme. Jadi kapitalis membutuhkan politik patriarki untuk terus mengakumulasi kekayaan. Gitu. Jadi sudah saling silang ini. Dan yang apa namanya? Siapa tadi? Namanya Kamal. Iya, Kamil bilang bahwa kalau di mana tadi? Di mana studi Jepara ada perempuan yang bilang kamu nggak bisa apa-apa dan sebagainya gitu. Karena itu adalah hegemoni ini apa namanya maskulinitas, gitu. Maskulinitas bahwa segala sesuatu itu akan dianggap bernilai jika dia menghasilkan apa? Uang. Menghasilkan uang, gitu. Menghasilkan uang. Terus aku nanya dulu, apa sih yang teman-teman tangkap soal maskulinitas dan femininitas? Maskulinitas seperti ya.
Oke, maskulin dan feminin ya. Maskulin itu parah bukan? Sempak juga ada. Apa yang teman-teman pahami soal maskulin? Sifat. Iya. Sifat, oke, sifat superioritas. Atasnya apa superior? Aku tadi Terus kemudian apa lagi? Superior. Apa? Superioritas, dominatif, ekspansif. ekspansif. Iya. Terus kemudian apa lagi? Apa ya kalau sekarang ya Ya bisa. Oh, femininitas, feminin. belum aja tahu binaragawati. Makanya bisa. Menurutku teman-teman masih ada yang bias gitu ya. Kayak sebetulnya dalam diri satu orang itu ada maskulin dan femininnya. Nah, tadi sempat beberapa teman-teman yang mencirikan feminin itu apa, maskulin itu apa. Ada beberapa yang seksis kan maksudnya. Jadi belum selesai sebetulnya melihat maskulin dan feminin. Sebenarnya dalam satu laki-laki atau perempuan ada maskulinitas dan feminitasnya. Jadi sifat maskulin baik maskulin maupun feminin ini tidak dilekatkan dalam seks tertentu ya, dalam baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki maupun perempuan bisa memiliki sifat ini, gitu. Bisa memiliki sifat ini. Dan ini sebenarnya juga dia tidak begitu saja gitu. Kalau tadi kata Mbak Iva, kenapa perempuan dianggap begini-begini karena konstitusi sosial kan, gitu. Tetapi memang seharusnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki sifat femininitas gitu. Kenapa aku tadi bilang kapitalisme itu dia maskulin? Ya, karena dia Mewakili sifat itu. iya gitu. Jadi kita harus hilangkan sifat maskulinitas itu. Itu. Dan bisa jadi juga perempuan juga banyak sekali yang sangat maskulin. Misalnya, Ketika PMS. hah? Oh, ketika PMS. Ya itu tadi dia dominatif terhadap laki-laki itu juga maskulin sebenarnya. Dia dominatif terhadap sesama perempuan lainnya itu juga maskulin, sikapnya maskulin gitu. Atau dia mencoba apa ya? Ingin menang sendiri itu juga maskulin gitu. Itu. Kalau yang bilang terserah itu apa mbak? Apa? Terserah. Aku nggak tahu. Dikasih. Jadi Nggak bisa itu bahasa saya ada masalah ya. ada lagi teman-teman. Gimana kami? Semangat. Gondrong. Betul kan mau. Serok. Ini kita kan sore ya Mbak, jadwalnya sampai jam 12, ini udah lewat 13. Mungkin mau sampai jam berapa gitu. Biar maksudnya kan nanti jam 1 kita mulai lagi. Space buat istirahat. Oke. Disepakat aja teman-teman mau berapa. Mau sampai jam berapa? 12:15 ya udah ada 2 menit lagi teman-teman. 12:15 di belakang aja. Iya. Oke, sampai 12:15 ya. Oh. Belum aja. Tadi kan mau lakukan yang Oke. Teman-teman yang lain biar merata. Biar bisa ngobrol semuanya. Iya betul. Iya kan? Ada lagi nggak? Oh, protes. Tapi gini nggak, aku ingin apa ya mencari apa ya argumen penguat tentang definisi tadi. Bahwasanya maskulin itu superioritas. Nah itu yang dilihat dari mana? Coba nanti aku kirim bukunya ya. Terus juga saya juga ingin mempertanyakan yang feminisme itu bahwasanya disikapkan itu Bukan feminisme. Ini gerakannya. mendefinisikan sebagai sifat tertentu itu dilihat dari mana gitu loh. Saya ingin mempertanyakan itu dari mana Pengambilannya kan. ya. Oke.
enggak sih data yang kamu ambil itu? Yang marah itu Jangan marah. Ini sebenarnya pada mulanya kenapa feminitas itu dilekatkan terhadap perempuan, karena pada dirinya dia itu Sifat ibuan. memiliki sifat keibuan, dia merawat, dia membesarkan anaknya, dia menyayangi, dia melindungi. Benar ya, gitu. Dan seharusnya seharusnya apa namanya ideologi femininitas itu dimiliki oleh semua orang gitu. Karena apa ya? Karena femininitas itu hilang, makanya segala hal lebih rusak, nggak penting gitu. Bila tidak dirawat lagi, Itu masih termasuk sifat sih Mbak, masih termasuk sifat karena itu juga dibentuk oleh masyarakat juga. Memang ada juga laki-laki yang punya sifat keibuan juga. Iya, ada. Jadi sifat feminin itu semuanya ada di diri laki-laki dan perempuan. Nah, perjuangan kesetaraan gender atau feminisme itu seharusnya tidak melekat pada hanya setara gitu, tidak hanya setara perempuan bisa mengakses pabrik, perempuan bisa sekolah, perempuan bisa bekerja, bukan hanya sekedar itu. Karena itu hidupnya ditumpangi oleh kapitalis tadi. Itu justrunya yang akhirnya kita menjadi buruh, gitu kan? Atau menjadi buruh terpaksa di luar yang disebut oleh Mas Pri tadi, yang itu justru mereproduksi tenaga kerja buruh, iya kan? Nah, yang dimaksud dengan perjuangan feminisme itu seharusnya kesetaraan posisi itu loh. Apa ya ibaratnya tuh sebuah pemikiran dari dalamnya bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, adil, dia itu bisa, perempuan itu harusnya bisa juga menyuarakan apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhannya, apa yang seharusnya menjadi apa namanya kegelisahannya gitu kan, apa yang kemudian dia rasakan, dan itu yang dalam lingkup sosial itu nggak ada. Dan domestik kerja antara laki-laki dan perempuan itu seharusnya semuanya sudah sama. Tapi bukan hanya soal kesetaraan itu aja. Titik tekan dari perjuangan feminisme itu adalah hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya itu ujungnya keadilan dan keharmonisan itu. Tetapi lagi-lagi kalau misalkan kita mau baca itu bedah tentang perjuangan feminisme, itu ada dua tokoh yang kemudian itu berbeda gitu, arah juangnya itu perlu kita belajar next mungkin lebih jauh kan. Ya ada banyak sekali epistemologi feminisme gitu, dan memiliki apa namanya aliran yang berbeda. Tentu saja misalnya feminisme yang diilhami oleh perempuan-perempuan di barat gitu misalnya ya, jelas berbeda dengan feminisme yang dilakukan oleh ibu-ibu di wadas, jelas berbeda. Feminisme yang di barat dia mengandaikan apa namanya kebebasan atas individu, kebebasan atas tubuh dan lain sebagainya, tapi berbeda gitu dengan feminisme yang dilakukan oleh ibu-ibu di wadas gitu. Dia mempertahankan tanahnya, mempertahankan kedaulatannya atas tanah, dia mempertahankan apa namanya kelestarian lingkungannya gitu. Berbeda karena apa? Kita juga harus melihatnya dengan kelas gitu. Perempuan di Amerika misalnya, dia bisa begitu gitu, dia bisa bilang kebebasan individu dan lain sebagainya, ya karena dia berdiri di atas darah dan apa namanya dan keringat ibu-ibu di negara dunia ketiga misalnya. Nah, sebenarnya begitu. Nah, terus belajar kita ini berarti melihat perempuan dalam posisi perjuangan agar itu penting. Sangat penting. Kalau Jadi teman-teman nanti ketika balik lagi ke ruangan belajar kalian masing-masing, lihatlah posisi perempuan yang paling strategis, junjung mereka, kasih support mereka, berikan mereka sebuah wadah yang dimana mereka bisa berkembang. Gitu. Dari perempuan-perempuan inilah akan muncul pejuang-pejuang baru seperti Umi Era yang baru, seperti Mama Aleta yang baru, seperti siapa lagi mama-mama yang baru, pejuang Kartini Kerja yang baru, kemudian wadah-wadah yang baru. Kita perlu mereproduksi itu, dan itu tidak bisa dilakukan oleh perempuan saja, itu harus dilakukan oleh kita bersama. Apa Kamil? Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Mumpung masih ada 1 menit lagi. Kamu kita kali aja sih Pak. Iya. Nih Pak, kan yang kita bahas adalah yang diomongin oleh feminisme adalah kesetaraan gender. Beda ada gender kan? Oke, selamat dulu. Ya ini kesetaraan yang kita bilang kesetaraan gender. Oh, tidak ada pembeda gitu.
Banyak nanti ofres kalau dilihat gendernya dulu. Tapi kan rata-rata yang benar adalah perempuan melawan, gender yang juga. Nah, kenapa kok objek di sini adalah perempuan? Sedangkan yang dikatakan tadi adalah seks dan gender itu berbeda konsepsinya. Yang kita bahas adalah sekarang gender, bukan jenis kelamin. Oke, udah. Dibutuhkan itu adalah sekarang gender. Terus kemudian kenapa perempuan itu tadi melawan dan hal kan kita yang cuma itu kan apa? Sekarang gendernya. Gender. Terus Berarti kan ada ornamen yang laki-lakinya cewek-cewekan dong, atau dalam arti terus kenapa yang dijauh karena dia kamu merasa nggak bahwa pas kita lahir tuh kan itu udah beda cara perlakuannya secara sosial itu udah beda. Itu kenapa ada pendekatan feminisme untuk lebih detail melihat kebutuhan perempuan dan lain sebagainya gitu. Karena dalam hukum sosial ini pas lahir laki-laki dan perempuan itu udah beda. Secara sosial aja udah beda, bukan hanya secara biologis ya. Itu sudah beda. Ya enggak? Ya. Kenapa punya perempuan enggak? Ya. Punya kakak perempuan? Ya. Siapa itu kita? Itu sudah beda. Gitu. Kenapa perlu itu? Bukan karena kita cuma ngomongin perempuan aja enggak. Kalau aku ya, aku mengaku prinsip bahwa feminisme itu gitu, adalah salah satu tools gitu. Perjuangan bersama untuk membebaskan baik laki-laki dan perempuan gitu, untuk mendapatkan keadilan yang sama, untuk mendapatkan hak yang sama kayak gitu. Kalau aku ya, gitu. Tentunya dengan memperhatikan kekhasan masing-masing. Perempuan memiliki kekhasan dalam biologisnya, secara apa namanya biologis dan secara seks itu dia punya kekhasan gitu. Harus mempertimbangkan itu gitu. Dan seharusnya tidak ada juga perempuan yang lebih apa namanya dia lebih mendominasi, dia berdiri di mercusuar, tetapi dia tidak menginjak perempuan-perempuan yang lainnya. Seharusnya tidak begitu ya. Aku juga tidak sepakat dengan itu. Atau perempuan yang memecah benih-benih kaca di langit, tetapi dia meminta perempuan lain yang lebih lemah lainnya untuk membersihkan pecahan-pecahan kaca itu. Tidak sepakat dengan itu. Itu teman-teman. Jadi itu aja mungkin ya, udah lebih menit. Oke, terima kasih. Nanti dulu di balik layar. Ya, oke, terima kasih wawasannya, insight-nya, dan juga kawan-kawan yang tadi memberikan insight juga ya. Nanti bisa dilanjutkan di